Shalom, bersama saya Timotius Kurniawan dari Kota Probolinggo yang pagi hari ini masih bersama-sama dengan saudara untuk kita semua belajar tentang kebenaran firman Tuhan agar firman Tuhan ini bisa menjadikan berkat kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita buka sebentar Alkitab kita di Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 dan 28. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 sampai ke-28. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikuti Yesus. Sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanlah kami, hai anak Daud." Ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Wow, luar biasa. Dari ayat ini di sini dikatakan ketika Yesus dalam suatu perjalanan, dia bertemu dengan dua orang buta. Ya, dua orang buta yang di jalan ini tadi, dia mendengar bahwa Yesus itu lagi berjalan searah dengan mereka atau di jalan yang mereka lalui bersama-sama. Dan mereka berkata, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi Yesus gak respon. Dan Yesus tetap berjalan. Karena di sini di Injil Matius tidak dituliskan bahwa Yesus berhenti atau berdialog dengan dua orang buta ini atau berkata apa-apa, enggak ada. Yesus diam, no respon. Dia tetap berjalan. Dan sampailah dalam satu rumah. Oke, sampai di sini dulu, nanti saya lanjutkan. Saya mau melihat bagaimana respon kedua orang buta ini tadi. Mereka tidak bisa melihat ekspresinya bagaimana Yesus. Mereka tidak bisa melihat apakah Yesus berhenti atau tidak. Tapi yang pasti mereka percaya Yesus mendengar. Tetapi kenapa Yesus gak turun tangan pada waktu di jalan untuk langsung menyapa mereka, untuk langsung menyembuhkan mereka? Mari kita belajar dari hal dua orang buta yang memohon kesembuhan, memohon pemulihan kepada Yesus. Karena kita seringkali pun sama seperti keadaannya dengan mereka berdua ini tadi. Ketika kita punya masalah, dan ketika kita punya sakit penyakit, dan ketika kita punya problem, kita punya persoalan yang gak terselesaikan. Dari awal kita tuh selalu berdoa. Dari awal kita tuh selalu berkata, "Tuhan, tolong kami. Tuhan, peristiwa demi peristiwa ini akan membawa kami ke dalam suatu kesulitan. Biarlah Tuhan lewat kuasa-Mu, jangan sampai persoalan ini menjadi besar atau menjadi berlarut-larut. Agar kami tidak terbawa di dalam suatu kesedihan atau di dalam suatu persoalan yang begitu rumit." Tetapi menurut kita Yesus gak respon. Dan memang tidak ada respon sama sekali. Kita berdoa lagi. Dan kita mohon kepada Tuhan, "Tuhan, waktunya sudah mepet. Ini sudah waktunya aku jatuh tempo untuk membayar segala tanggungan, masalah finansial dan keuangan." Tetapi sampai detik ini Tuhan, belum ada tanda-tanda untuk arah kami bisa menyelesaikan. Padahal kami sudah berdoa. Padahal kami sudah meminta kepada Engkau secara berulang-ulang. Seringkali kita menghadapi persoalan-persoalan yang seperti ini. Tetapi saya katakan, untuk Tuhan mengabulkan permintaan dan doa kita, bukan pada saat di mana kita minta. Pada saat sekarang, pada saat malam, pada saat siang, bukan saatnya. Dan bukan pada waktunya untuk kita memohon kepada Tuhan untuk diselesaikan pada saat itu. Sekali lagi saya katakan, untuk tempat, saat, dan waktu sepenuhnya itu otoritas Tuhan. Sekali lagi, sepenuhnya kehendak Tuhan yang terjadi. Bukan keinginan kita, bukan kehendak kita. Kita maunya saat ini, kita maunya diselesaikan di sini. Tetapi sekali lagi,
kita belajar melihat otoritas Tuhan. Kita belajar mengikuti bagaimana kemauan Tuhan. Bukan keinginan kita lagi yang terjadi di sini, tapi keinginan Tuhan. Seringkali keinginan kita dan keinginan Tuhan ini nggak klop, nggak sama. Kita inginnya tuh instan, kita inginnya tuh saat ini, kita tuh inginnya cepat selesai. Tetapi Tuhan punya rencana yang beda. Tapi Tuhan punya waktu yang beda. Haleluya. Satu hal yang perlu kita pelajari dari kedua pengemis buta ini tadi. Sekalipun dia tidak bisa melihat, sekalipun dirasakan tidak ada respon, tetapi dia tetap konsentrasi. Tapi dia terpusat segala keberadaannya untuk memusatkan di mana Yesus berada. Dan itu nggak mudah, nggak bisa dijangkau. Dia mempunyai suatu kemampuan yang terbatas. Dalam hal ini sama sekali nggak bisa digunakan. Saya teringat, saya punya seorang rekan hamba Tuhan yang ada pelayanan di Jakarta. Sejak kecilnya dia tuh sudah tunanetra, ya. Dan ketika saya pelayanan di Jakarta, dan hamba Tuhan ini memohon kepada saya untuk saya bisa melayani di tempat pelayanannya dia. Dia melayani anak-anak yang terpinggirkan, yaitu melayani para pemulung dan anak-anak jalanan. Saya katakan, oke, nanti saya cari waktu yang lowong. Begitu ada waktu lowong, nanti kita langsung koordinasi untuk saya bisa melayani di tempat dia. Dan rekannya yang mengenalkan kepada saya, dia berkata, "Oh, Pak Pendeta ini sekalipun dia itu tunanetra, dia itu bisa SMS loh Pak. Pada waktu itu belum ada WA, ya. Dia bisa SMS loh Pak. Oh ya? Bagaimana caranya dia baca SMS kita? Ya Bapak coba aja," katanya. Saya penasaran, bener nggak ini? Atau ada orang ketiga yang di sampingnya dia yang membacakan dan dia nanti mengatakan yang mengetiknya. Tapi rekannya sekali lagi mengatakan enggak. Oh ya? Saya tes. Saya minta nomor HP-nya dan saya kasih nomor HP saya. Sama dia dimasukkan di dalam HP-nya, ya, sambil dipencet tatut seperti itu. Pada waktu HP-nya masih HP Nokia yang lama. Saya memperhatikan aja memang HP-nya itu sedikit dimodifikasi untuk orang-orang seperti dia. Dan sorenya saya coba SMS dia, "Pak, tolong ditebak saya ini siapa, ini nomornya siapa." Langsung dia balas, "Ini nomornya Pak Tim." Wow. Sejak saat itu saya SMS sama dia dan dia balas. Walaupun ada beberapa ketikan dari huruf-huruf itu yang terpleset, tetapi saya ngerti maksud dari perkataan dan kalimatnya, ya. Ini luar biasa sekali. Dan dia berkata, "Pak Tim, dari rumah saya itu di dalam gang. Saya untuk pergi ke daerah yang lain, saya harus 2 kali oper naik angkot. Seorang diri bisa Pak?" Bisa. Dia mengandalkan tongkatnya dan dia itu tahu loh. Ketika dia itu memberhentikan angkot, begitu angkotnya berhenti dia langsung bilang, "Ke daerah sini." "Oh bukan Pak, yang sebelah belakang." "Oh iya maaf." Dan ketika angkot yang dituju, "Oh iya mari." Karena dia memang orang yang tunanetra, jadi banyak yang bantu dia untuk naik di angkot. Setelah naik angkot, dia pun nggak segan-segan, dia berkata, "Ini sampai mana ya?" "Oh sampai jembatan ini, Bapak mau kemana?" "Oh saya mau ke jembatan 5, ke jembatan 2. "Ya Pak, nanti kalau sampai sana saya beritahu." Dan bisa. Dan dia nyebrang jalan pun juga bisa. Ya, dia berkata, "Tolong saya dibawa ke tempat penyeberangan." Nah, bahkan banyak masyarakat juga yang membantu ketika orang tunanetra ini untuk dia menyeberang jalan. Dan dia di sana bisa pindah angkot yang lain, tetapi dia tidak mengandalkan bantuan. Dia menggunakan segala konsentrasi dalam tubuhnya untuk dia itu mencapai tujuan. Kalau tujuannya dia itu nyebrang jalan, tujuannya dia ke trotoar, tujuannya dia untuk mencari angkot, konsentrasinya penuh di sana mendengarkan ketika ada angkot yang lewat dan keneknya yang teriak-teriak. Ternyata dia bisa nyampe. Dan kalau di jalan dapat bantuan, ya puji Tuhan. Dan dia pulang lagi sampai ke rumahnya, sampai di depan gangnya dia turun bisa. Ini yang luar biasa. Dan
Hamba Tuhan ini tadi mengingatkan saya ketika saya mendapatkan firman ini. Begitulah kira-kira dua orang buta ini tadi konsentrasi penuh di mana keberadaan Yesus. Sekalipun Yesus nggak respon. Sekalipun Yesus mungkin dengar tapi tidak merespon. Tetapi dua orang buta ini tetap konsentrasi, tetap melayangkan segala daya upaya dari apa yang dia miliki untuk mencari keberadaan Yesus. Mungkin Yesus lebih cepat dulu jalannya mencapai suatu rumah yang dituju. Dan dia itu karena buta, jalannya masih tertati-tati, masih juga memilih-milih jalan. Dia itu datang belakangan. Dan di sini dikatakan ketika Yesus sudah sampai di rumah, tidak lama kemudian datanglah dua orang buta itu. Luar biasa. Sudah nggak direspon, sudah teriak, nggak direken, ya kan? Tetapi mereka itu tidak putus asa. Karena apa? Karena nenek moyang mereka itu mengajarkan. Jadi kita buka sebentar di Keluaran ya. Keluaran 15. Nanti kita balik sini lagi kasih tanda ya. Di Keluaran yang ke-15 ayat yang ke-26 firman Tuhan berkata kepada nenek moyang mereka, yakni kepada Musa, kepada tua-tua bangsa Israel, ya. Firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada setiap perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, termasuk buta, yang kau timpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan Allahmu yang menyembuhkan engkau. Wow. Firman Tuhan ini turun kepada Musa. Dan sama Musa disampaikan kepada bangsa Israel. Bahwa Tuhan Allahmu itu akan menyembuhkan engkau dari segala sakit penyakit dan tidak menimpakan penyakit manapun yang kamu kenal pada waktu engkau di Mesir. Jika engkau baik-baik mendengarkan firman-Nya dan melakukan perintahnya. Wow, luar biasa. Kedua orang buta ini tadi sekalipun dia tidak pernah belajar, tapi dia mendengar bahwa para leluhurnya, bahwa nabi mereka, nabi besar mereka Musa pernah mengatakan firman ini. Dan mereka berkata apa? Tetap aku mencari Tuhan, tetap aku mencari Yesus. Karena aku tahu Yesus yang di hadapanku ini adalah Allah, anak Allah yang hidup, yang turun dari surga untuk saudara dan saya. Sekalipun tidak direspon, dia tetap mengikuti dengan segala cara, dengan segala upaya. Ya, begitu dia sudah sampai di rumah dan Yesus bertanya, percayakah engkau? Kedua orang buta ini, Yesus berkata, percayakah engkau kalau aku bisa menyembuhkan engkau? Apa yang mereka katakan? Tuhan, aku percaya. Dia teringat dengan perkataan nenek moyangnya. Wow, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dia dengar baik-baik suara Tuhannya. Tuhannya mengatakan, percayakah engkau kalau aku bisa menyembuhkan penyakitmu? Langsung spontan bisa dia melakukan itu firman. Sekalipun dia buta, sekalipun dia keterbatasan. Tetapi firman yang pernah diucapkan lewat Nabi Musa tetap hidup, diam, tinggal di dalam hatinya. Begitu pula saudara dan saya. Terlalu banyak kita terima banyak firman Tuhan ketika kita beribadah. Sekalipun kita tidak bisa mengingat semua, tapi ada 1-2 firman yang bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dan jika kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan, dan kita tekun melaksanakannya, dan melakukannya, maka Tuhan tidak akan menimpakan kepada kita segala sakit penyakit, segala problem, segala masalah, segala kesusahan yang pada waktu itu kita alami di Mesir, tidak akan ditimpakan kepada gerejanya. Halo, selamat pagi. 2 orang buta ini tadi respon. 2 orang buta ini tadi hidup di dalam firman yang ada di dalam hati mereka. Itu firman yang turun-temurun diberikan kepada Musa, kepada tua-tua Israel, dan sampai kedua orang buta ini tadi. Maka Yesus berkata, terjadilah menurut imanmu. Kalau engkau memiliki iman untuk engkau bisa melihat,
maka engkau pun akan bisa melihat. Sekali lagi, sekalipun Tuhan seakan-akan tidak mendengar doa saudara dan saya, sekalipun seakan-akan Tuhan tidak menjawab seluruh permintaan saudara dan saya, sekalipun seakan-akan Tuhan itu nggak mau tahu dengan kita, waktunya diolor-olor. Tapi satu hal yang saudara harus tahu, bahwa iman di dalam saudara, firman di dalam hati saudara tidak pernah tertunda. Dan tidak pernah tidak didengar. Dan tidak pernah tidak untuk digenapi. Jadi firman yang ada dalam kehidupan kita selalu digenapi. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Wow. Permintaan saudara dan saya selama ada di dalam kebenaran firman-Nya, Tuhan selalu menggenapi. Ingat, bukan saat kita, bukan waktu kita, bukan tempat di mana kita meminta, tapi otoritas Tuhan yang terjadi. Waktu dan tempatnya Tuhan yang menentukan. Yang saudara dan saya harus ketahui bahwa firman permintaan kita akan digenapi. Percayakah saudara dan saya jika permintaan itu akan digenapi? Ketika saudara berkata, aku percaya, maka terjadi seperti imanmu. Hal itu akan terjadi. Hal itu akan digenapi. Tapi kalau engkau mengatakan, wah mana bisa, maka Keluaran 15 ini tadi tidak akan digenapi. Karena kita tidak baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya. Tapi pada saat kita mendengar firman Tuhan dan kita mau melakukannya seperti doa orang buta ini tadi, maka firman itu akan digenapi. Terjadilah menurut apa yang kamu percaya. Terjadilah menurut imanmu. Imanmu berkata, aku sembuh. Kesembuhan terjadi. Imanmu berkata, Tuhan, bisnisku akan dipulihkan. Bisnismu pun juga akan dipulihkan. Imanmu berkata, Tuhan, aku kepala bukan ekor. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Imanmu berkata, Tuhan, aku bisa mengatasi seluruh problem dan masalah ini. Masalahmu akan teratasi. Sekali lagi, keputusan itu ada di tangan kita. Untuk berhasil dan tidak, kita yang menentukan. Dan Tuhan tinggal melaksanakan. Sekali lagi, saudara dan saya yang menentukan persoalan kita, problem kita, keuangan kita, masa depan kita. Kita yang menentukan untuk kita percaya atau untuk kita ragu. Kalau kita percaya, firman-Nya digenapi. Kalau kita ragu, firman itu pun tidak akan tergenapi. Jadi untuk bisa selesai, untuk bisa goal, tergantung keputusan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Ini kita belajar kepada dua orang buta ini. Dan berikutnya ada orang buta lagi. Yuk kita buka lagi di Injil Matius pasal yang ke-19. Matius yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-30 ya. Matius 20 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru katanya, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Wow, luar biasa. Dan ketika saya pelajari, dua orang buta yang ada di Matius 9 tadi tidak sama dengan dua orang buta yang ada di Matius pasal yang ke-20. Karena di Injil yang lain dituliskan bahwa ada seorang buta yang bernama Bartimius, anak Timius. Ketika Yesus berjalan ke Yeriko bersama dengan murid-muridnya, Bartimius ini tadi tanya dengan orang sekelilingnya, aku dengar kok suara orang rame-rame, ada apa? Oh, mereka berkata, itu loh, Yesus dari Nazaret, anak tukang kayu. Dia datang dan dia berjalan di tempat ini tidak menuju ke satu kota. Dan ketika Bartimius mendengar, sekalipun matanya buta tidak melihat,
Dan ketika dirasakan bahwa Yesus itu dalam jangkauan suaranya ada di depan matanya, dengan segala kemampuannya, walaupun indera penglihatannya tidak bisa melihat, tapi dia punya indera perasa, tapi dia punya indera pendengar, tapi dia juga punya indera yang lain yang dikonsentrasikan, dan dia bisa mengira-ira, seperti sahabat saya yang tadi yang di Jakarta, dan dia bisa kira-kira Yesus dalam jangkauan suaranya. Di situ dia berteriak seperti dua orang buta di Matius 9 tadi. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Bedanya yang di Matius 9 tadi, Yesus gak respon, dan orang-orang di sekelilingnya tidak ada yang respon, dan boleh dikatakan dia terabaikan begitu saja, dua orang buta ini tadi, sampai dia itu mengikuti dengan segala cara kemana perginya orang banyak ini tadi. Ya, sampai bertemu di mana Yesus tinggal di dalam rumah tadi, sehingga dia disembuhkan. Tetapi di sini, pengemis ini tadi, Bartimeus ini tadi, dia itu berteriak. Direspon. Tapi sayang yang merespon bukan Yesus. Yang merespon ini tadi orang-orang di sekelilingnya yang notabene mungkin sama-sama pengemisnya dengan dia. Dan mereka berkata apa? Diamlah kamu, jangan teriak-teriak. Diam, aku juga ingin mendengar. Tetapi orang buta ini tadi nggak mau mendengar perkataan temannya. Semakin dilarang, semakin keras dia berteriak. Semakin dilarang, semakin menjadi-jadi. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia ingat ada firman Tuhan yang berkata. Kita buka di Lukas 18, bentar ya, Injil Lukas, pasal yang ke-18. Nanti kita balik lagi. Injil Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan pada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Wow. Firman inilah yang tertumbuh berdiam di dalam hati Bartimeus. Untuk dia meminta, memohon, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena yang memperkatakan ini Yesus sendiri. Mantap. Haleluya. Sekarang Yesus ada di dalam, berjalan di hadapan dia. Berjalan di sekeliling dia. Maka Bartimeus ini nanti mempraktekkan, melakukan firman yang tersimpan di dalam hatinya. Dia langsung teriak. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Semakin ditegur, semakin kencang. Semakin dilarang, semakin kencang. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tidak jemu-jemu dia berteriak. Tidak jemu-jemu dia berdoa. Tidak jemu-jemu dia berharap kepada Tuhannya. Ini yang dilakukan oleh si Bartimeus, orang buta ini tadi. Dan hal itu pula yang mampu menghentikan langkah Tuhan. Dan ketika Tuhan berhenti, dia berkata, siapa yang berteriak itu? Bawa kemari. Semua pada diam. Teman-temannya bilang apa? Bartimeus, pakai jubahmu. Dia memanggil engkau. Seketika itu juga Bartimeus itu berdiri. Bartimeus pada saat dia berdiri memakai jubahnya, dia tahu bahwa dia akan sembuh. Dia ngerti dan ngerti bahwa dia akan terima kesembuhan. Wow, haleluya. Tuhan menaruh suatu pengenalan yang dalam di dalam hati kita. Kita diperlengkapi pengenalan kebenaran akan firman Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita memohon kepada Tuhan, hati kita tahu dan tahu. Tuhan, doaku dikabulkan. Tuhan, ini akan sembuh. Tuhan, persoalan ini akan selesai. Tuhan, keuanganku akan pulih. Kita tahu dan tahu. Seperti Bartimeus tahu. Dan ketika kita merasakan dan kita melakukan ternyata benar. Tapi ada satu hal lagi. Ketika hati kita tahu dan tahu bahwa Tuhan masih belum mengabulkan, bahwa Tuhan masih belum menjawab, dan kita berhenti di sana tidak teriak lagi, dan kita berhenti di sana tidak berdoa lagi, maka persoalan itu pun tidak akan pernah terselesaikan. Jujur saya katakan, saudara dan saya diperlengkapi dengan Roh Allah.
Kita ngerti ketika Tuhan itu melaksanakan firman-Nya kepada kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu masih belum melaksanakan firman-Nya. Karena masih ada ganjalan dalam kehidupan kita. Masih ada sesuatu yang perlu dibereskan dalam kehidupan kita. Apa yang perlu dibereskan? Yakni dosa di dalam hatimu. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah dosa? Kita tahu dan tahu bahwa kita menyembunyikan segala sesuatu. Itulah sebabnya, karena apa? Saya katakan penting untuk melakukan hubungan intim pribadi dengan Tuhan. Karena pada saat kita mengadakan suatu hubungan intim dengan Tuhan, yakni kita menyediakan waktu kita di pagi hari sepenuhnya untuk Tuhan, untuk kita memuji memuliakan namanya, hati kita itu pun akan dibajak di sana. Dan ketika hati kita dibajak, firman itu selalu turun dalam hati kita untuk kita buka firman-Nya di Yesaya, buka di Yeremia, buka di mana. Di situ Tuhan tunjukkan ayatnya. Itu untuk mengoreksi hati kita. Ternyata kita tuh masih punya kelemahan. Kita masih punya dosa. Kita masih punya suatu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau saudara masih merokok, atau saudara masih terikat dengan obat bius, terikat juga dengan alkohol, terikat juga dengan perzinahan, terikat juga dengan kebohongan, penipuan. Dan Tuhan mau ini diselesaikan dulu. Dan ketika kita minta ampun kepada Tuhan dan berjanji tidak pernah melakukannya lagi dan tidak akan melakukannya lagi, maka Tuhan ampunkan. Dan pada saat kita berdoa untuk keperluan kita yang seperti kita mintakan tadi, di situ kita tahu dan tahu bahwa Tuhan akan kabulkan. Seperti Bartimius. Berdirilah, kuatkanlah hatimu, dia memanggil engkau. Di situ Bartimius tahu bahwa dia itu pasti sembuh, bahwa dia itu pasti melihat. Halo, haleluya. Dan ketika Bartimius berjalan, apa yang Tuhan katakan? Apa yang tidak kau inginkan supaya aku perbuat bagi kamu? Dengan kata lain, Bartimius, kamu itu minta apa sih? Wow, luar biasa. Bartimius cuma bilang apa? Tuhan, aku sejak lahir aku sudah buta. Sejak kecil aku sudah buta. Aku nggak tahu apa sebabnya. Tapi gini Tuhan, aku mau seperti orang-orang yang lain. Aku mau melihat supaya aku bisa melihat kemuliaan-Mu, supaya aku bisa melihat kebenaran firman-Mu, supaya aku bisa melihat mujizat-Mu, supaya aku bisa melihat bahwa orang lain pun bisa berbalik, bisa berubah oleh karena mereka menerima kesembuhan, menerima mujizat dan menerima kemuliaan. Dan Tuhan sembuhkan loh Bartimius. Wow. Haleluya. Yang tadinya, jika engkau baik-baik mendengar firman-Ku dan melakukannya, maka aku tidak akan menimpakan penyakit manapun yang aku timpakan pada waktu engkau di Mesir. Wow. Dan yang kedua, sekalipun kondisi sekelilingmu tidak kondusif, sekalipun lingkunganmu tidak mendukung, hanya engkau sendiri yang percaya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Sekalipun mereka semua yang rohani tidak mendukung permintaanmu karena menganggap bahwa engkau itu orang yang aneh, bahwa engkau itu adalah orang yang maunya sendiri. Tetapi dia tidak terpengaruh dengan kondisi situasi di sekelilingnya. Dia tetap berteriak. Bartimius cuma tahu aku dan Yesus. Yesus harus dengar. Apapun yang terjadi, aku nggak peduli. Yesus harus dengar. Kalau Yesus nggak mendengar, kalau Yesus nggak respon, tetap aku teriak. Aku tidak jemu-jemu berteriak, aku tidak jemu-jemu berdoa. Wah, sampai nggak ada suara derap langkah lagi di depanku, sehingga tidak ada orang-orang yang berkumpul. Aku baru berhenti berteriak. Tetapi selama masih orang ramai, masih banyak derap kaki langkah, aku tetap berteriak. Dengan kata lain, selama masih aku belum bosan untuk aku memuji memuliakan Tuhan, aku tetap memuji memuliakan Tuhan. Sebelum aku tidak mampu untuk berdoa karena batasan fisik, mungkin sudah sakit, lumpuh dan lain sebagainya, aku akan tetap berdoa. Wah, dengan tidak jemu-jemunya, tekad yang seperti ini, iman yang seperti ini, bobotnya sama dengan iman dua orang buta di pasal yang ke-9 tadi. Yesus itu melihat imanmu. Makanya dia berkata ketika datang di bumi, masih adakah iman di bumi?
Orang buta ini sama-sama beriman sekalipun belum disembuhkan. Tetapi caranya berbeda. Tetapi tindakannya berbeda. Tuhan tidak melihat caranya, Tuhan tidak melihat tindakannya, tapi Tuhan melihat hatinya. Kalau hatimu fokus, kalau hatimu memelihara firman-Ku, kalau hatimu mau melakukan firman-Ku, kalau hatimu tetap percaya kepadaku, maka segala kesembuhan dan mujizat ini akan terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Haleluya. Apapun persoalan saudara, apapun persoalan bisnismu, apapun persoalan rumah tanggamu akan terselesaikan jika engkau tetap konsentrasi dan mencari di mana Tuhan berada. Yang kedua, dan engkau tetap mengikuti dengan segala daya upayamu, dengan segala kemampuanmu, sekalipun di sini penglihatan kita tidak berfungsi. Penglihatan orang buta tidak berfungsi, tapi dia dengan segala daya yang lain, dia mencari di rumah mana Yesus diam dan tinggal. Wow, haleluya. Sekalipun lingkungan yang tidak kondusif, sekalipun kamu hanya seorang diri yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak melihat itu. Semakin kau berteriak, semakin kau suka berdoa, semakin kau suka bersekutu dengan Tuhan, Tuhan melihat hasil persekutuanmu. Kau tetap kepada Tuhan, dan Tuhan menilai imanmu yang menyembuhkan engkau. Dan saat ini di akhir zaman ini Tuhan tetap mencari, masih adakah iman di bumi? Amin. Haleluya. Kalau saudara tetap beriman, saya katakan atas kebenaran firman Tuhan, bisnismu dipulihkan, penyakitmu disembuhkan, rumah tanggamu dipulihkan, anak-anakmu mulai menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan. Dan yang luar biasa, dimanapun engkau berada, engkau menjadi dampak membawa orang untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga apa yang kamu lakukan, kamu kerjakan, dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Amin. Sampai di sini firman Tuhan, tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur atas kasih karunia yang kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah mengingatkan kami, firman-Mu telah membuat kami, untuk kami mengenal Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena Engkau melengkapi dalam hati kami pengenalan akan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap firman yang kami dengarkan, suatu ketika itu akan timbul kembali. Ketika kami punya persoalan, kami punya problem, kami mengikuti bagaimana bulat tekad orang buta Bartimius ini tadi untuk tetap tidak melepaskan Engkau. Tetap mencari di mana Engkau berada. Tetap berdoa, berteriak dengan tidak jemu-jemu sampai Engkau mendengarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati pagi hari ini sama-sama berkata, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu yang akan datang.